Halo, saya Catherine Adelia. Saya adalah mahasiswi UPH Conservatory of Music angkatan 2018, peminatan komposisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan sistem interaktif sequencer menggunakan software Pure Data. Semua ini saya pelajari dari matkul Electronic Music 2 yang diajarkan oleh Pak Antonius Sugeng Prianto. Interaktif sequencer merupakan kumpulan patch yang dapat digunakan untuk menampilkan komposisi interaktif atau real-time. Ada 6 patch yang terlihat pada layar saat ini, ada spectral analysis dan granular synthesis, replay 123, stereo, reverberation effect, timestamp, dan DSP button. Untuk demonstrasi komposisinya terdapat pada bagian akhir video. Secara keseluruhan, sebenarnya teknik pembuatan masing-masing patch itu mirip. Ini membutuhkan penggunaan logika dan kreativitas untuk menghubungkan objek yang satu dengan yang lainnya. Contohnya ada yang pakai sistem send and receive, subpatch dalam patch, subpatch dalam subpatch, pembuatan preset, patch warna, hitungan fungsi matematika, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan mengenai DSP dulu. DSP merupakan singkatan dari Digital Signal Processor untuk memproses instruksi dan isyarat digital dalam kurun waktu yang cepat atau bisa dikatakan real time. Simpelnya, DSP harus dalam keadaan nyala jika ingin mendengar output audio pada software Pure Data. Secara konvensional, DSP dapat dinyalakan melalui parent window seperti ini. Namun kali ini saya membuat patch untuk menyalakan DSP dari window yang sama. Caranya cukup mudah, saya menggunakan toggle yang dihubungkan ke objek semikolon PD DSP 1 atau 0. Toggle pun dapat diklik dan akan mengeluarkan label on yang artinya nyala. Ini dibuat menggunakan subpatch DSP mode untuk mengatur label tulisan. Teknik perlabelan ini juga digunakan dalam membuat perlabelan patch rack play. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai stereo. Stereo ini dibuat sebagai audio input device yang ditambahkan visual speaker. Juga dapat digunakan untuk merekam seluruh audio hasil manipulasi interaktif sequencer. Beberapa komponen yang ada di sini, yaitu visualisasi speaker, master volume, layar sinyal atau array, dan tombol rekam serta berhenti rekam. Visualisasi speaker dibuat menggunakan objek bank yang diperbesar. Master volume digunakan sebagai pengatur besar kecilnya seluruh hasil audio. Slider master volume disambungkan dengan gate atau spigot yang nantinya berkaitan dengan warna background dari layar sinyal atau array. Layar sinyal memvisualisasikan audio output keseluruhan dalam bentuk gelombang. Seperti yang sudah disebutkan, warna background-nya dapat berubah sesuai angka volume audio. Jika suara kecil, maka akan berwarna hijau. Semakin besar audio, semakin memerah warnanya. Hal ini akan terlihat pada demonstrasi komposisi di akhir. Efek ini didapatkan dengan menggunakan patch warna seperti ini, yang memanfaatkan logika fungsi matematika. Expression $F1 dikali 255, karena 255 adalah value terbesar dari slidernya, dikurang 255 itu sendiri, dan hasilnya dikalikan minus 1. Hasil yang di antara 0 sampai 255 akan ditransfer ke slider warna sesuai yang diinginkan. Dan warna ini ditransfer ke canvas background array masing-masing. Untuk merekam audio dan membuat sound file, gunakan objek write_sf tilde yang di-trigger berdasarkan tombol rec dan stop. Tombol-tombol ini yang nantinya akan men-trigger fungsi timestamp dan warna background-nya juga. Dari tombol rec tadi dihubungkan ke sistem Metro Plus Counter menghasilkan timestamp rekaman untuk detik di kanan dan menit di kiri, menggunakan objek select berdasarkan angka di detik. Terdapat juga tombol clear untuk mengulang waktu dari 0. Sistem patch warna juga digunakan untuk merubah warna background. Warna background adalah hitam saat sedang tidak merekam. Ketika tombol rec diklik akan berubah menjadi merah background ini. Sistem patch warna seperti ini juga digunakan pada patch parsial dalam patch spectral analysis dan granular synthesis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai spectral analysis dan granular synthesis. Fungsi dari patch ini adalah meniru suatu warna suara yang terdiri dari fundamentalnya dan parsialnya. Kemudian sumber suara lain akan dikeluarkan dengan karakter warna suara tadi yang ditambahkan dengan efek granular synthesis. Granular synthesis sendiri di sini merupakan aksi pembagian masing-masing parsial ke waktu yang berbeda dan dapat ditambahkan efek transposisi pitch suaranya. Objek utama yang dipakai pada sistem ini adalah objek fiddle tilde. Di sebelah sini, dia yang bertugas menganalisis frekuensi dan amplitude dari fundamental dan parsialnya. Dari sini kita dapat membuat preset warna suara dengan menggunakan objek show, message box, atemi, dan set. Seperti ini. Kita dapat membuat berapapun preset yang diinginkan sesuai setting penyediaan box preset. Pada kasus ini, saya buat 4 box preset yang terdiri dari gate atau spigot dan message box berisi partials. Spigot ini akan membuka akses ketika nomor yang tertera di depan, di sini, itu sesuai dengan identitas nomor gate-nya. Ini.
Sistem preset seperti ini dapat diaplikasikan ke sistem utama atau master dari transposisi, delay suara, volume suara, panning suara atau spatialization, windowingnya, serta pemberian nama pada masing-masing presetnya. Ada dalam sini, dan satu lagi di sini. Ini adalah preset naming. Sedikit perbedaannya adalah fiddle tilde mengambil data sinyal suara dari objek ADC tilde, kalau yang tadi saya sebutkan mengambil data dari GUI atau Graphical User Interface, seperti number box, symbol box, slider, bank atau tombol, toggle, radio, canvas atau background, serta array yang dipakai di stereo tadi. Data tersebut dapat dikirimkan secara wireless menggunakan objek send dan receive ke masing-masing tujuannya, masing-masing sistemnya. Perlu dicatat bahwa objek send atau S harus diberi nama yang unik agar objek receive dapat mendeteksi nama unik tersebut sesuai lokasi dan tujuan dari sistem yang diinginkan. Contohnya seperti objek S transposition di sini akan menyalurkan data dan hanya objek R transposition, R atau receive transposition, yang akan menyampaikan dan menerima data tersebut. Ini adalah syarat dari sistem penerimaan wireless. Lalu kita akan melihat patch bernama OVT. Ini adalah patch yang berisi pengaturan volume, panning atau spatialization, transposisi, dan waktu delay dari masing-masing parsialnya, serta sistem granular sintesisnya. Di sini. Saya meminjam patch granular synthesis live milik Johannes Kreidler dari manual Pure Data. Patch OVT ini dapat dimultiplikasi sebanyak mungkin sesuai atau berdasarkan data yang dianalisis dari objek fiddle tilde tadi. Dalam kasus ini saya menggunakan 10 parsial seperti yang terlihat pada depan atau patch spectral analysis dan granular synthesis di depan tadi. Sekarang kita lihat ke patch bernama P. Patch P ini dibuat dengan tujuan memvisualisasikan besar kecilnya volume masing-masing parsial. Sistem ini memanfaatkan GUI slider yang menerima data dari masing-masing parsial di patch OVT tadi. Warna background dari patch OVT dan P parsial dapat berubah sesuai besar kecilnya volume pada masing-masing sistem, seperti yang sudah disebutkan pada penjelasan mengenai stereo dan timestamp. Namun perlu dicatat bahwa masing-masing pengaturan warna harus dikirimkan dengan objek send menggunakan nama yang unik ke kanvas atau background yang sesuai. Pada kasus ini saya langsung sambung aja ini pakai wire dari color sini ke slidernya. Kali ini kita akan melihat patch reverberation. Objek utama yang dipakai pada patch ini adalah freeverb tilde. Nah, inlet yang kiri ini menerima data angka untuk efek width, room size, damping, dryness, dan wetness, serta inlet kanan dan kiri menerima input audio dari kanan dan kiri yang dikeluarkan oleh spectral analysis tadi dan atau regplay yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Dari objek freeverb tilde, audio ditransfer menggunakan objek send tilde dan atau menggunakan objek throw tilde yang diidentifikasikan ke output kanan dan kiri dengan nama yang unik ya tentunya ya. Send dan throw tadi menggunakan tilde karena data yang diterima berbentuk signal. Sedikit penjelasan mengenai perbedaan penggunaan send receive tilde versus throw catch tilde. Send receive tilde hanya bisa send tilde hanya bisa mengirimkan satu data ke banyak receive tilde, tetapi throw tilde dengan nama unik yang sama mampu mengumpulkan data signal dari banyak sumber dan dikirimkan kepada catch tilde. Sama seperti yang sebelumnya, patch ini menggunakan sistem penyimpanan preset. Ada menggunakan GUI, save preset di sini, dan recall preset, kemudian ada objek show, ada add semi, set untuk menyimpan data reverberation. Masih sama menggunakan spigot dan message box. Preset yang sudah disimpan dapat dipanggil kembali dengan tombol kuning atau recall preset tadi, dan akan menjadi efek ruangan dari output audio. Terdapat GUI slider untuk mengatur besar kecilnya audio reverb yang dikeluarkan pada sambungannya terhadap regplay, yang akan saya jelaskan setelah ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai patch regplay. Patch regplay ini memiliki fungsi untuk merekam audio dan menamai sound file yang baru berdasarkan format WAV. Bisa diinput ke file explorer di device pribadi maupun diinput ke GUI array pada regplay tersebut setelah direkam yang ditampilkan dengan menekan tombol load. Selain itu, patch ini juga mampu membuka sound file yang sudah ada di file explorer pribadi dengan menekan tombol open.
Sound file yang ingin dibuka akan ditampilkan dalam bentuk gelombang di GUI array sebelah kanan, dan dapat diatur posisi mulai dan posisi akhir dari audio tersebut menggunakan slider atas dan bawah. Audio yang diidentifikasi dapat dimainkan secara berulang atau loop, maupun tidak berulang atau no loop, serta dapat diatur spasialisasinya dengan GUI slider untuk panning. Kecepatan playback dari audio yang diidentifikasi dapat diatur sesuai yang diinginkan. Bisa kecepatan normal, atau 1, 4 kali lebih lambat, atau 4 kali lebih cepat, maupun dimainkan secara kebalikannya. Sebelum sinyal audio dikeluarkan ke patch stereo tadi, sinyal audio ini dapat ditransfer ke patch reverberation terlebih dahulu untuk menambahkan efek reverb, atau ditransfer ke spectral analysis dan granular synthesis untuk dianalisis dan dimainkan berdasarkan setting patch tersebut, atau langsung di-bypass ke patch stereo tanpa menambahkan efek apapun. Masing-masing komponen ini dapat berfungsi akibat penyusunan sistem di dalam ketujuh sub-patch ini. Ada PD mode, PD all names, PD recording, PD rect to array, PD open file, PD playback, dan PD terminal. Saya akan menjelaskan satu persatu sub-patch-nya. Yang pertama adalah sub-patch PD mode. Ini merupakan kumpulan nama keterangan atau labeling menggunakan message box label $1 dari beberapa tombol yang berfungsi. Penulisannya menggunakan $1 untuk melokalisasi fungsi instruksinya. Hal ini berlaku juga di berbagai patch lainnya. Ada juga yang mengatur mengenai warna keterangan recording. Dengan memanfaatkan objek metro, warna dari keterangan recording bisa bergantian menjadi abu dan merah yang memberikan kesan recording sedang berlangsung. Subpatch PD all names berisi nama-nama dari masing-masing sound file yang tersistem di dalam subpatch PD preset name. Pada kasus ini, total sound file yang dapat disimpan dalam satu rec play adalah 20 file. Perlu diketahui bahwa rec play bisa dimultiplikasi sama seperti OVT sesuai dengan kebutuhan recording atau kebutuhan sound file audio yang ingin di playback. Berikut adalah subpatch PD preset name yang menggunakan sistem gate atau spigot dan message box seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Subpatch PD recording menerima data dari GUI toggle rec berwarna oranye di tampilan depan patch rec play. Ciri toggle sendiri memiliki pilihan data 1 atau 0 dan akan memunculkan lambang X. Ketika toggle rec ditekan, akan dideteksi oleh objek select 1 sebagai data angka 1 dan mengeluarkan instruksi dari output kiri untuk memunculkan nama sound file, kemudian mengaktifkan sistem rekaman dengan message box open sound file dan memulai recording yang masuk ke objek write sf tilde. Saat sudah selesai merekam audio, toggle rec-nya dapat ditekan kembali dan objek select 1 akan mendeteksi data angka 0, kemudian mengeluarkan instruksi dari output kanan untuk berhenti merekam. Fungsi dari subpatch rect to array ini serupa tapi tak sama. Kalau PD recording tadi untuk merekam audio yang hanya tersimpan di file explorer pribadi, tapi subpatch ini merekam audio, menyimpannya ke dalam file explorer pribadi, dan bisa langsung dimasukkan ke array dalam bentuk data garis atau gelombang. Masih sama, ada campur tangan dari toggle rec oranye, tapi kali ini ada juga campur tangan dari data radio record mode. Radio record mode harus menunjukkan angka 1 yang diidentifikasi sebagai rec to array, kemudian di-send pada receive record mode $1, barulah subpatch ini berfungsi, karena ada sistem spigot di sini atau gate tadi ya. Audio yang direkam akan teridentifikasi ukuran sound file-nya, dan dimasukkan ke array bernama SF menggunakan objek tab right tilde. Penamaan array SF pun harus menggunakan $1 agar terlokalisasi atau tidak overlapping. Objek utama pada subpatch PD open file adalah open panel, show, dan sound filer. Objek open panel digunakan untuk membuka sound file dari file explorer pribadi setelah mendapatkan trigger dari tombol atau GUI band yang diterima dari menggunakan receive open $1 ya. Data ini kemudian dikirimkan kepada objek show untuk mengidentifikasi sinyal sound file untuk dikirimkan ke objek sound filer.
Objek sound filer inilah yang menginput data ukuran sound file untuk dimasukkan ke dalam array. Subpatch PD playback memperbolehkan sound file dimainkan secara maju atau kebalikannya sesuai kecepatan yang diinginkan. Di sini menggunakan objek phaser sebagai pendeteksi phasing dari ukuran sound file yang diberikan argumen antara 0 hingga 1 berdasarkan GUI start slider maupun end slider yang terletak di dalam kedua subpatch backward dan forward. Kemudian nantinya akan disambungkan ke subpatch terminal yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Subpatch forward dan backward menerima data angka dari GUI slider playback di tampilan depan. Jika angka lebih dari 0, maka yang berfungsi adalah subpatch forward. Jika kurang dari 0, maka yang berfungsi adalah subpatch backward. Kemudian mengaktifkan slider yang terletak di belakang array untuk mengidentifikasi letak audio yang sedang dimainkan. Perbedaan subpatch forward dan backward terletak pada manipulasi sistem slider start atau end-nya. Ambil contoh subpatch forward. Ini menggunakan logika di antara dengan menggunakan objek Moses. Misalnya, slider playback sedang berada di angka 0,8 yang dikalikan dengan 100 agar mempermudah satuan. End slider berada di angka yang jelas lebih besar, yaitu 0,9 yang dikalikan 100 agar mempermudah satuan. Kemudian ditambahkan 4 sebagai toleransi argumennya. Kalau backward, dengan slider playback yang angkanya minus, dikurangi 4 karena logikanya mikirnya harus terbalik. Ini dihubungkan ke objek Moses sebagai argumen sehingga keluar dari output kanan menghasilkan toleransi antara 80 hingga 94. Maka itulah area dari playback-nya berjalan dari 80 hingga 94 yang dikeluarkan melalui outlet to phaser. Dalam subpatch PD terminal, terdapat objek ADC tilde yang menerima input audio. Ada juga pengaturan panning yang menggunakan logika fungsi matematika berdasarkan persenan atau sekian dari 100. Audio yang diinput dapat diteruskan ke patch reverb, patch granular synthesis, atau di-bypass dengan menggunakan objek throw tilde sesuai nama uniknya. Ini memanfaatkan sistem gate atau spigot agar pilihan to reverb, to granular, atau bypass dari radio outpass dapat berfungsi dan tidak overlapping. Sekian dari penjelasannya, sekarang kita akan mendengar demonstrasi komposisinya.